Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Alkitab mingguan bersama Suara di Bukit. Saya berharap keadaan saudara dan keluarga baik, penuh dengan damai sejahtera Allah kita, Yesus Kristus. Saudara seiman, tidakkah hati kita bersuka cita apabila kita mendengar berita baik dari keluarga ataupun teman? Baik itu berita tentang kesuksesan seseorang dalam pendidikan, atau pekerjaan, atau hal-hal yang lain yang membuat hati kita bahagia. Di saat itulah ada keinginan untuk mengucap syukur atas kasih, karunia, dan kebaikan Tuhan. Kali ini kita akan belajar dari bacaan Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 13 sampai 15 tentang seorang wanita yang bernama Lydia yang mendengar berita Injil keselamatan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Kalau saudara memegang Alkitab, mari kita baca bersama Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 13 sampai 15. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya, sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara seiman, kejadian ini berlangsung pada saat Rasul Paulus bersama dengan Silas tiba di Filipi, di daerah Makedonia, negara Yunani, suatu kota tempat perantauan orang-orang Roma. Pada awalnya, Paulus berencana untuk tetap memberitakan Injil di daerah Asia Minor, yang sekarang dikenal sebagai negara Turki. Namun Roh Kudus mencegahnya melakukan itu. Roh Kudus membimbing Paulus bersama dengan Silas dan teman-teman misinya dalam perjalanan mereka menuju daerah Makedonia, sampai tibalah mereka di Filipi di benua Eropa. Paulus patuh pada pimpinan Roh Kudus dalam misinya. Tuhan telah memberikan suatu penglihatan atau visi dalam perjalanannya seperti yang tertulis di ayat berikut. Pasal 16 ayat 10. Tertulis, "Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana." Pada saat mereka di Filipi di hari Sabat itu, mereka bertemu dengan sekelompok wanita yang berkumpul dan berdoa. Dan salah satunya adalah seorang bernama Lydia, penjual kain ungu dari kota Tiatira. Tiatira adalah kota di negara Turki. Lydia beribadah pada Allah di hari Sabat dan sangatlah mungkin bahwa ia adalah orang Yahudi. Kelompok wanita yang berkumpul tadi kemungkinan besar beribadah dengan membaca ayat-ayat Perjanjian Lama. Mereka tidak berkumpul di rumah ibadat Yahudi karena kemungkinan tidak cukup atau kurang dari 10 orang laki-laki kepala keluarga bangsa Yahudi di daerah itu sebagai persyaratan yang harus dipenuhi untuk membangun rumah ibadat. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa Tuhan membuka hati Lydia dan ia menerima pengajaran Paulus tentang berita Injil keselamatan. Ia percaya dan dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Mungkin karena besar rasa syukur dan sukacita yang ia rasakan, maka ia mengundang Paulus dan teman-teman misinya untuk datang ke rumahnya. Dan undangan itu pun diterima oleh mereka.
Apakah undangan ini menjadi kesempatan bagi Lydia untuk mendengar lebih banyak lagi akan ajaran Paulus tentang Kristus? Yang pasti, berita keselamatan ini sangat menyentuh hatinya, karena Tuhan sendiri yang membuka hati Lydia. Ia telah meninggalkan agama Yahudi dan menjadi pengikut Kristus. Kita tidak tahu bagaimana kehidupan Lydia sebelumnya karena Alkitab tidak menjelaskan. Yang pasti, sejak saat itulah ia menerima kebenaran dan keselamatan Tuhan. Saudara seiman, saya hanya dapat mengira-ngira bahwa hati Lydia mungkin penuh dengan rasa sukacita dan mungkin ingin mengabarkan berita ini pada orang lain juga. Saudaraku, seorang yang hatinya telah disentuh oleh Tuhan, hidupnya akan berubah. Roh Kudus memberikan keyakinan akan kebenaran firman bagi orang-orang yang telah diselamatkan. Hati yang telah disentuh oleh Roh Allah dengan kebenaran firman akan berubah pola pikir, perhatian, prioritas, dan tujuan hidupnya. Saudaraku, sangatlah indah apabila kita hidup menuruti jalan dan pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Saya tidak dapat membayangkan apakah jadinya hidup saya apabila tidak pernah mengenal Yesus Allah kita. Dan hal yang terbaik yang dapat saya lakukan adalah bersyukur dan hidup untuk Tuhan Yesus Kristus. Tuhan telah mempertemukan Lydia di Filipi dengan Paulus dan Silas, karena Tuhan memiliki rencana baik untuk Lydia. Akankah Lydia kembali pulang ke Tiatira untuk memberitakan berita Injil pada masyarakat di kota itu? Dan bagaimana dengan pelayanan Paulus yang patuh pada pimpinan Roh Kudus setelah ia menerima visi penglihatan? Sangatlah jelas bahwa Paulus dipimpin oleh Roh Kudus untuk pergi ke daerah Makedonia sampai akhirnya tiba di Filipi bertemu dengan Lydia. Tuhan mempertemukan mereka di saat dan tempat tertentu untuk tujuan atau rencana yang baik. Saudaraku seiman, ada saatnya Tuhan mungkin mempertemukan saudara dengan orang lain yang akan merubah kehidupan saudara untuk menjadi lebih baik. Seorang yang mungkin dapat mengajarkan atau memberikan dukungan atau nasihat bagi saudara. Apabila pertemuan tersebut suatu yang akan merubah atau telah merubah kehidupan iman saudara, maka bersukacitalah. Bersyukurlah karena Tuhan penuh kasih dan peduli akan kehidupan saudara. Apakah ada seorang yang sekarang saudara ingat? Apakah yang dapat saudara lakukan pada saat saudara menyadari kebaikan Tuhan bagi hidup saudara? Maukah saudara berbagi berita keselamatan ini pada orang lain? Masih banyak orang yang perlu mendengar berita Injil kasih Allah bagi umat manusia. Kita pun harus terus berdoa bagi orang lain, memohon belas kasih Allah untuk dapat menyentuh dan membuka hati mereka. Anak-anak Tuhan yang benar-benar mengasihi Allah akan juga mau menuruti pimpinan Roh Kudus dalam segala hal. Mereka akan berdoa dan berserah serta hidup dalam ketaatan. Saudaraku, dalam kehidupan ini kita tidak akan pernah tahu kapan saat yang tepat bagi Allah untuk menyentuh hati manusia. Semua itu adalah rencananya yang baik, karena Dia penuh kasih. Kalau ada kiranya dari saudara yang saat ini merasakan bahwa Tuhan telah menjamah hati saudara, maka janganlah keraskan hati. Dan terimalah kebaikan Allah dengan sukacita. Terimalah Injil kebenaran dan keselamatan Yesus Kristus dalam iman. Datanglah pada Tuhan dan hiduplah untuk Kristus, karena hanya dalam Dia saudara akan hidup. Mari saudaraku, mari kita berdoa.
Allah Bapa di sorga yang mulia dan agung, kembali kami datang padamu Bapa untuk mengucap syukur akan segala kasih karunia-Mu Allah bagi kami dan bagi keluarga kami. Bapa, ajari kami untuk terus mengingat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, dan isi selalu hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman, agar iman kami terus bertumbuh. Kali ini Bapa, hamba pribadi berdoa untuk saudara-saudara yang sekarang sedang menghadapi tantangan hidup, yang merasa takut dan khawatir akan hidup ini dan masa depan mereka, merasa hampa dalam menjalani hidup ini dan tidak tenang hati. Hamba mohon agar Allah menyentuh hati mereka, memberikan kekuatan iman dan keteguhan hati untuk datang padamu dalam doa dan bergantung pada kasih-Mu Bapa. Berkati hidup mereka Bapa dengan firman-firman kebenaran yang dapat merubah hidup dan memberikan harapan di dunia ini dan di masa yang kekal. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau mendengar doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami berdoa. Amin. Amin saudara sekalian, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga memberkati dan mohon juga bagikan untuk dapat memberkati orang lain. Tuhan berkati dan sampai berjumpa kembali minggu depan.